Di tengah perundingan Lebanon dan Israel di Washington, Amerika Serikat berkomitmen jaga kedaulatan Beirut. Sementara itu, isu dukungan Iran terhadap Hizbullah akan dibahas dalam agenda terpisah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan berbicara dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu. Menurut Rubio, karena Lebanon adalah negara berdaulat, urusan internalnya akan dibahas langsung dengan pemerintah Lebanon, bukan melalui perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Rubio mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, sebelum ke Uni Emirat Arab di tengah perundingan Lebanon-Israel di Washington. Ia menambahkan isu dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon akan dibahas secara terpisah dengan pihak Teheran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel telah menjalani perundingan baru di Washington pada 23 hingga 25 Juni. Perundingan tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas sejumlah konflik kedua negara. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran berbeda pendapat soal rencana inspeksi Badan Atom PBB ke situs nuklir Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan inspeksi nuklir Iran akan dilakukan 100%. Amerika Serikat kembali tegaskan perlunya inspeksi nuklir di Iran menyusul laporan yang bertentangan dari Teheran. Beda pendapat terkait rencana inspeksi yang akan dilakukan Badan Atom PBB atau IAEA muncul. Meski Iran dan Amerika Serikat sepakati nota kesepahaman damai akhir pekan lalu untuk akhiri perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan inspeksi nuklir Iran akan dilakukan 100%. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. Jubir Kemlu Iran Ismail Bagei sebelumnya membantah pemerintah mengizinkan IAEA melakukan inspeksi situs nuklir Iran. Bagei juga menyatakan Iran belum mengadakan pertemuan apapun dengan Dirjen IAEA Rafael Grossi. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه به عنوان کشوری که متعهد به موافقتنامه‌های پادمان هست روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم خیلی روشن هست. Amerika Serikat dan Iran menggelar negosiasi tidak langsung di Burgenstock, Swiss sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz hingga pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran terkait program nuklir Iran. Iran rutin uji coba dan demonstrasi kemampuan rudalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan militer mereka. Presiden Iran mengatakan tidak ada kompromi mengenai pengembangan rudal milik mereka. Iran secara rutin terus melakukan uji coba dan demonstrasi kemampuan rudalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan militer mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga membela program rudal Teheran selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Islamabad pada hari Selasa.
Pezeshkian mendukung posisi Syarif bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran tidak menyebutkan rudal balistik. تفاهمنامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخم می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم میزنن. دروغ بزرگی است. و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم، قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Islamabad pada hari Selasa mengatakan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran tidak memuat referensi apapun tentang rudal balistik. This MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda. And Iran side never wanted to even discuss about it. So I want to make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course, they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran should. The MOU, which has been signed by me as a mediator, does not mention about ballistic missiles at all. Di sisi lain, Wapres AS sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dalam MOU, Iran dibatasi untuk mengembangkan kemampuan rudal yang bisa mengancam negara lain. Namun kini hal ini dengan tegas dibantah oleh Iran maupun mediator Pakistan. Seperti inilah aksi kriminal jalanan yang terjadi di Jalan Tawajal Ujung, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria parubaya yang tengah berjalan kaki tiba-tiba dijambret oleh dua orang pengendara motor. Akibatnya, telepon genggam yang berada di tangannya berpindah tangan. Meski korban sempat mengejar, namun pelaku berhasil lolos membawa kabur telepon genggamnya. Dia habis makan dari warung makan, jalan mau pulang. Nah, di tengah jalan dia mungkin lagi main HP ya. Terus nggak tahu dari belakang langsung disabet sama motor boncengan. Berapa orang Pak pelakunya Pak? Satu motor boncengan dua orang. Oh, berarti ini warga Bapak juga ya Pak ya? Warga saya, rumahnya sih kebetulan ada di dekat sini. Dia dari arah sana jalan, habis makan, tiba-tiba cepat kejadian neset. Makanya dia langsung lapor saya minta CCTV-nya. Usai peristiwa, korban langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Grogol Petamburan dan berharap polisi bisa menangkap dua pelaku yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. 5 toko di kawasan perumahan di Kota Bekasi ludes terbakar. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Selamat pagi, apa kabarnya Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. A-News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, dan inilah A-News Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, 5 toko di kawasan perumahan di Kota Bekasi ludes terbakar. Api diduga berasal dari sebuah toko kelontong yang merambat ke 4 toko lainnya. Lima toko di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dan asap hitam membubung tinggi dan membuat panik warga sekitar. Kobaran dekat rumah aku persis, ya Allah, belakang rumah aku persis.
Petugas pemadam yang tiba di lokasi pun berupaya untuk memadamkan api. Api pertama kali terlihat dari sebuah toko kelontong yang diduga merambat ke 4 toko lainnya yang dalam kondisi tutup. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam dengan 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 rescue yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian materi pun masih dalam pendataan. Petugas kepolisian masih terus mendalami penyebab pasti kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Kebakaran hebat melanda lebih dari 90 rumah di kota Sorong, Papua Barat Daya. Insiden ini membuat ratusan warga harus mengungsi. Kebakaran besar melanda kompleks Klademak 2 Pantai, kota Sorong, Papua Barat Daya. Api dengan cepat merambat karena rumah warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan ini berbahan kayu. Sedikitnya 97 rumah terbakar dan membuat ratusan warga harus mengungsi. Api diduga muncul dari sebuah rumah kosong di area barat. Namun cepatnya api yang membesar membuat proses investigasi sulit dilakukan. Polisi juga masih mendata jumlah total rumah yang terbakar, jumlah warga terdampak, serta nilai kerugian akibat peristiwa ini. Hingga kini penyebab pasti kebakaran ini masih terus didalami. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, A-News melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan dan menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 1 tersangka diduga terlibat kasus pemerasan dan gratifikasi proyek sumber daya air, sedangkan 2 tersangka lainnya terlibat dalam dugaan rekayasa proyek fiktif di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Buka. Ketiga tersangka masing-masing berinisial YRW, mantan pelaksana tugas Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta RW dan JSR yang merupakan Direktur Perusahaan Swasta Penyedia Jasa pada proyek pemerintah. Usai menjalani pemeriksaan, ketiga tersangka mengenakan rompi tahanan dan langsung digiring petugas menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga menyita 2 unit mobil mewah serta sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan atau suap dan atau gratifikasi dan atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2023 sampai dengan 2022. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo. Kegiatan yang diikuti puluhan ribu peserta ini jadi ajang penguatan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Sekitar 50.000 petani, nelayan, dan penyuluh dari berbagai daerah mengikuti Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penerapan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan. Pemerintah juga mendorong penguatan kolaborasi antara petani, nelayan, dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung kemandirian pangan nasional. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo mendapat apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Kehadiran Presiden dalam kegiatan ini menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap petani dan nelayan sebagai garda terdepan kedaulatan pangan nasional. Ribuan masyarakat petani dan nelayan menghadiri pelaksanaan puncak kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan tulang punggung Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan yang dipimpinnya akan terus bekerja keras untuk kesejahteraan petani serta nelayan. Pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras. Tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam
mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Pernyataan Presiden Prabowo mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari. Menurutnya, pemerintah sangat peduli terhadap petani dan nelayan sebagai garda terdepan penyangga kedaulatan pangan. Harapan kita bahwa petani dan nelayan menjadi garda terdepan dalam peningkatan ekonomi untuk menuju kemandirian pangan dan ketahanan pangan, sehingga kita bisa berdaulat di bangsa kita sendiri. Kami dari Kadin Indonesia sangat mendukung kegiatan tersebut. Kadin Indonesia juga berkomitmen akan terus mendukung dan berkontribusi terhadap program-program pemerintah yang berkaitan dengan kedaulatan pangan dalam negeri. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu. Para demonstran menuntut stabilitas harga BBM non-subsidi hingga pemulihan ekonomi nasional. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jakarta Barat menuntut kenaikan harga bahan pokok dan BBM non-subsidi yang dinilai memberatkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Eri Nugraha, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Presiden Prabowo memberi peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan. Seperti inilah aksi kriminal jalanan yang terjadi di Jalan Tawajal Ujung, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria parubaya yang tengah berjalan kaki tiba-tiba dijambret oleh dua orang pengendara motor. Akibatnya, telepon genggam yang berada di tangannya berpindah tangan. Meski korban sempat mengejar, namun pelaku berhasil lolos membawa kabur telepon genggamnya. Dia habis makan dari warung makan, jalan mau pulang. Nah, di tengah jalan dia mungkin lagi main HP ya. Terus nggak tahu dari belakang langsung disabet sama motor boncengan. Berapa orang Pak pelakunya Pak? Satu motor boncengan dua orang. Oh, berarti ini warga Bapak juga ya Pak ya? Warga saya, rumahnya sih kebetulan ada di dekat sini. Dia dari arah sana jalan, habis makan tiba-tiba cepat terjadi neset. Makanya dia langsung lapor saya minta CCTV-nya. Usai peristiwa, korban langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Grogol Petamburan dan berharap polisi bisa menangkap dua pelaku yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat seorang pemuda mencuri uang dari sebuah warung kelontong terekam CCTV. Uang ratusan ribu rupiah di toko ini pun raib digasak pelaku.
Seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan nekat melakukan aksi kriminalnya di sebuah toko kelontong. Pria yang berpura-pura sebagai pembeli ini memanjat etalase dan membuka laci untuk mengambil uang saat pemilik toko tengah beribadah. Saat kembali, pemilik toko melihat laci penyimpanan uangnya telah terbuka. Uang lebih dari Rp800.000 milik toko ini pun raib digesak pelaku. Uang per kemarin sama uang materai. Jadi saya masuk kencing, setelah kencing masuk sholat. Setelah sholat ada orang, terus saya keluar. Kenapa terbuka saya punya laci? Saya kira dia ngambil, ternyata saya masuk kembali lagi lihat CCTV, oh ternyata beda orangnya. Aksi pelaku terbilang nekat karena ramainya situasi di sekitar toko. Kami telah melakukan olah TKP di tempat kejadian dan kami juga mempelajari CCTV sekitar TKP. Kami terus memburu daripada pelaku ini. Ada beberapa yang kita sudah identifikasi mirip dengan postur daripada pelaku dan saat ini sementara kami lakukan pengejaran. Aksi pencurian uang ini kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku pencurian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Hukma, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria sebagai kurir sabu ditangkap polisi di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka, Belitung. Polisi amankan 1 kilogram sabu dari tangan pelaku. Bukan Pak, itu. Tas ada tuh. Kita siapa ini? Bukan. Inilah video detik-detik digeledahnya seorang penumpang mobil travel antar kota di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Seorang penumpang travel merupakan kurir sabu dan tak berkutik saat ditangkap petugas. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebanyak 1 kilogram sabu-sabu yang ditaksir senilai 800 juta rupiah. Dari pengakuan tersangka, dia diperintah untuk mengambil barang haram tersebut dengan upah 4 juta rupiah. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan siapa saja yang terlibat dan memburu pemilik sabu 1 kilogram tersebut. Kasus tindak pidana narkotika ini, Polres Bangka Barat berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 1040 gram, yang artinya kurang lebih bisa menyelamatkan sekitar 6.000 jiwa anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika, dan barang bukti yang diamankan tersebut ditaksir mencapai nilai 800 juta, kurang lebihnya demikian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma A-News melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 mobil terjadi di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Diduga kecelakaan terjadi karena salah satu pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mengantuk. Beginilah kondisi 2 mobil usai bertabrakan adu banteng di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tabrakan melibatkan mobil pickup dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Peristiwa bermula saat mobil pickup yang mengangkut ikan melaju dari arah Halim menuju Cililitan. Dari arah berlawanan datang minibus yang melaju kencang dan langsung menabrak pickup. Dugaan sementara, supir bus mengantuk hingga tak menguasai laju dan jarak aman kendaraan. Jadi tadi ada mobil Grand Max dari pasar, terus ada Avanza putih dari PGC. Nah, tadi pengakuan dari supirnya, dia bilang ngantuk, terus langsung ngadu banteng gitu bang. Jadi ya cepet banget tadi soal bang. Ini juga belum lama tadi bang. Jadi juga supir mengantuk bang ya? Ya tadi dia bilang ngantuk. Dan dia bilang sempat hilang sebentar gitu loh, langsung tabrak. Ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun guna penyelidikan lebih lanjut, kedua supir dan kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Dan Helbi Sajangbati, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, Hizbullah menegaskan tidak akan menyerah terhadap Israel meski terus diserang. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menyatakan seluruh anggota Hizbullah siap mati demi berperang melawan Israel.
نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة، وصلنا هلأ لمحل إنه انكسر المشروع. مش معناتها إنه ما حيحاولوا بعد، مش معناتها إنه ما حيصير في مراحل أخرى، بس في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا، وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى. هيدا المشروع انكسر، يعني هلأ بدهم فترة طويلة من الزمن ليرجعوا يشتغلوا، يقدروا ما بيقدروا خلوا يجربوا حظهم، لكن عم قول نحن في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. دور الميدان هو الأساس، يعني لو لم تكن المقاومة في الميدان، ولو لم يكن الشباب الأسطوري الاستشهادي العظيم الذي ملأ الدنيا بنموذجه الراقي المستعد للتضحية بالنفس والمال وإراقة الدماء وخسارة البيوت والأهل وكل شيء، فقط من أجل أن يبقى واقفا يمنع الاحتلال من أن يحقق أهدافه، لو ما كان هدول موجودين بالميدان ما كنا. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di tengah upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat, Israel terus membombardir Lebanon Selatan. 2 orang tewas akibat serangan ini. Sejumlah mobil terbakar di Nabatih Al-Fauqa, Lebanon Selatan, usai serangan udara Israel membombardir kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. 2 orang dilaporkan tewas, namun belum diketahui data kedua korban. Israel sendiri belum mengumumkan alasan penyerangan yang dilakukan di tengah upaya perdamaian Iran dan Amerika tersebut. Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Serangan Israel menghantam Gaza Utara serta tenda-tenda pengungsi warga Palestina di kota Gaza. Ya, selain membuat pengungsi kehilangan tempat tinggal, pemirsa, serangan juga menghancurkan besar. حسبنا الله ونعم الوكيل خيرا منه إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله وأنت نعم الوكيل. Seorang ibu dan anak-anak meratapi kesedihan usai pasukan Israel membombardir tenda yang menampung keluarga pengungsi di Sheikh Eileen, barat daya kota Gaza. Akibat serangan ini, dirinya dan pengungsi lain harus kehilangan tempat tinggal satu-satunya yang tersisa setelah rumah-rumah mereka hancur. أنت لها ولكل كرب يا رب يا رب أنت لها ولكل كرب يا رب أنت لها. Serangan berbahan peledak berat mengakibatkan kerusakan parah dan luas di penampungan pengungsi ini. Rekaman lainnya menunjukkan momen pertama setelah serangan Israel menargetkan daerah Al-Atatra di Beit Lahia, utara jalur Gaza. Serangan-serangan ini terjadi saat Israel melanjutkan kampanye militernya di seluruh jalur Gaza. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dalam proses hukum tahap 2. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Dr. Tifa mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan gugatan pra-peradilan ini dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi, ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa informasi terkait permohonan dokumen ijazah Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengan menghadirkan pihak Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Kota Surakarta, Majelis Hakim melontarkan belasan pertanyaan terkait keberadaan dokumen ijazah Joko Widodo saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005 hingga 2010. Dalam keterangannya, pihak LKD Surakarta menyebutkan bahwa lembaganya tidak pernah menerima maupun menyimpan salinan ijazah Joko Widodo sebagai arsip statis. LKD juga menyatakan tidak pernah menemukan keberadaan dokumen tersebut dalam koleksi arsip yang mereka kelola. Dalam agenda berikutnya, Komisi Informasi Jawa Tengah dijadwalkan melakukan pemeriksaan ke KPU Kota Surakarta. Komisi Informasi Jawa Tengah juga akan melanjutkan pemeriksaan melalui peninjauan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan dokumen yang disengketakan. Pemirsa, 2 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Keduanya masing-masing mengalami serangan panas atau heat stroke dan henti jantung. Dua calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia antara lain bernama Anissa Muyasaroh dan Yonanda Muhammad Taufik. Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapat penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemberian pemeriksaan di lapangan,
kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodijur karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Harjianto Krisdayanto Maulana. Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslat Porko di Kelatat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen Pradi Bersatu Adi Darmawan menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai sesuatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini ada apa ini? Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi presiden digugat. Ada apa kok presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini, Mbak Diandra. Kalau saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum, Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar? Saya lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga sebagaimana Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan ya bisa dicabut, tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita publik masyarakat kepada pokok perkaranya, jadi pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses pra peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan. Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kepanikan melanda pusat bisnis kota Madrid setelah kebakaran hebat mengguncang salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol. Kebakaran hebat terjadi di Torre Mueve, salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol yang berada di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid. Kobaran api dan asap hitam pekat keluar dari lantai 25 gedung setinggi hampir 250 meter tersebut. Menurut laporan, api berasal dari ruang teknis dan pemeliharaan kelistrikan yang berada di lantai 25 bangunan. Asap kemudian menyebar dengan cepat, menciptakan kepulan asap raksasa yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Pihak berwenang memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam kejadian ini. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Gelombang panas ekstrim yang melanda Perancis memaksa salah satu ikon paling terkenal di dunia, Menara Eiffel, menghentikan operasional lebih awal. Gelombang panas ekstrim yang melanda Perancis memaksa Menara Eiffel ditutup beberapa jam lebih awal. Keputusan ini diambil setelah suhu udara di wilayah Paris dan sekitarnya melonjak hingga melampaui 40 derajat Celcius. Papan pengumuman yang terpasang di pintu masuk menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan pengunjung di tengah cuaca yang sangat panas. Banyak warga Paris mendukung keputusan pengelola.
Mengingat Menara Eiffel, setiap harinya dipadati ribuan pengunjung yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim. Moi, je pense que c'est bien que la Tour Eiffel soit fermée puisque c'est un endroit qui attire beaucoup de foule. Et par cette forte chaleur, je pense que c'est normal d'essayer d'éviter les foules pour pas qu'il y ait de malaise et pour éviter ça. De toute façon, elle sera ouverte demain matin, donc je pense que c'est bien. Pihak pengelola memastikan seluruh pemegang tiket yang terdampak akan menerima pengembalian dana secara otomatis. Setiap tahun, sekitar 7 juta wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengunjungi landmark yang menjadi ikon kota Paris tersebut. Pemirsa, serangan Israel menghantam Gaza Utara serta tenda-tenda pengungsi warga Palestina di kota Gaza. Ya, selain membuat pengungsi kehilangan tempat tinggal, serangan juga mengakibatkan kehancuran besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Khairan min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbiyallah wa anta ni'mal wakil. Seorang ibu dan anak-anak meratapi kesedihan usai pasukan Israel membombardir tenda yang menampung keluarga pengungsi di Sheikh Eileen, barat daya kota Gaza. Akibat serangan ini, dirinya dan pengungsi lain harus kehilangan tempat tinggal satu-satunya yang tersisa setelah rumah-rumah mereka hancur. Ya Allah, anta laha wa likulli karb ya Rabb. Ya Rabb, anta laha wa likulli karb ya Rabb. Anta laha wa Serangan berbahan peledak berat mengakibatkan kerusakan parah dan luas di penampungan pengungsi ini. Rekaman lainnya menunjukkan momen pertama setelah serangan Israel menargetkan daerah Al-Atatra di Beit Lahia, utara jalur Gaza. Serangan-serangan ini terjadi saat Israel melanjutkan kampanye militernya di seluruh jalur Gaza. Pemirsa, pasukan Israel menggelar operasi militer dengan menggerebek kawasan permukiman kota tua Nablus, tepi barat Palestina. Sejumlah personil bersenjata memasuki area permukiman dan menyebar di sejumlah titik strategis. Tak hanya itu, kendaraan militer pasukan Israel nampak bergerak menyisir ganggang sempit kawasan padat penduduk dan sejarah bagi masyarakat Palestina. Kehadiran pasukan bersenjata Israel di permukiman warga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kekhawatiran. Sebuah rumah milik keluarga Palestina di Hebron, tepi barat, dihancurkan oleh teroris Israel. Proses pembongkaran diwarnai oleh tangis histeris pemilik rumah. Keluarga Al-Atras menangis histeris saat menyaksikan rumah mereka dihancurkan oleh militer Zionis Israel di Khirbet Kalkas, selatan Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman menunjukkan anggota keluarga menangis saat ekskavator merobohkan rumah yang selama ini mereka tempati. Selama proses pembongkaran berlangsung, sejumlah kendaraan taktis berbendera Israel serta tentara Israel tampak berjaga di sekitar lokasi. Alat berat secara bertahap meratakan bangunan hingga menyisakan puing-puing di area tersebut. Penghancuran rumah warga Palestina terus menjadi salah satu hal yang memicu ketegangan di wilayah tepi barat Palestina. Banyak warga kehilangan tempat tinggal setelah rumah mereka dihancurkan dalam operasi tersebut. Pemirsa, di tengah upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat, Israel terus membombardir Lebanon Selatan. 2 orang tewas akibat serangan tersebut. Sejumlah mobil terbakar di Nabatiyeh Al-Fauqa, Lebanon Selatan, usai serangan udara Zionis Israel membombardir kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. 2 orang dilaporkan tewas, namun belum diketahui data kedua korban tersebut. Israel sendiri belum mengumumkan alasan penyerangan yang dilakukan di tengah upaya perdamaian Iran dan Amerika Serikat. Pemirsa, Hizbullah menegaskan tidak akan menyerah terhadap Israel meski terus diserang. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Kassem menyatakan seluruh anggota Hizbullah siap mati demi berperang melawan Israel. في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان
ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة وصلنا هلأ لمحل إنه انكسر المشروع. مش معناتها إنه ما حيحاولوا بعد، مش معناتها إنه ما حيصير في مراحل أخرى، بس في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا، وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى. هذا المشروع انكسر، يعني هلأ بدهم فترة طويلة من الزمن ليرجعوا يشتغلوا، يقدروا ما بيقدروا خلوا يجربوا حظهم، لكن عم قول نحن في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. دور الميدان هو الأساس، يعني لو لم تكن المقاومة في الميدان ولو لم يكن الشباب الأسطوري الاستشهادي العظيم الذي ملأ الدنيا بنموذجه الراقي المستعد للتضحية بالنفس والمال وإراقة الدماء وخسارة البيوت والأهل وكل شيء فقط من أجل أن يبقى واقفا يمنع الاحتلال من أن يحقق أهدافه، لو ما كان هدول موجودين بالميدان ما كنا وصلنا. Ya, pemirsa, tim Mercy melakukan tinjauan langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel, Lebanon Selatan yang hancur akibat serangan Israel. Ya, selain itu tim Mercy juga membantu menyediakan kebutuhan mendesak bagi para pasien. Tim Mercy meninjau langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan yang terdampak serangan Zionis Israel pada hari Sabtu. Sejumlah fasilitas seperti laboratorium medis, ruang perawatan intensif atau ICU, dan area parkir mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan. Jadi bangunan ini adalah tempat praktek dokter-dokter atau supply juga barang-barang kegiatan medis diletakkan di sini, dan kemudian mereka juga banyak melakukan praktek di gedung ini. Entah kenapa diserang oleh pihak penjajah, tapi yang pasti akibat dari serangan itu juga menimbulkan banyak sekali korban yang berada di sekitar klinik ini, dan kita bisa lihat begitu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Selain itu, tim Mercy juga turut membantu petugas medis Lebanon yang menyediakan obat-obatan untuk para pasien. Mereka mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Rumah Sakit Jabal Amel yang menjadi salah satu pusat layanan medis utama di Lebanon Selatan. Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai 127 orang, dengan sebagian besar korban luka merupakan tenaga medis rumah sakit. Pemirsa, warga Lebanon Selatan yang mengungsi kembali ke wilayahnya masing-masing setelah Amerika Serikat, Iran sepakat gencatan senjata. Ya, pemirsa, jalan-jalan menuju Lebanon Selatan mengalami kemacetan panjang oleh ratusan mobil yang dikendarai warga untuk kembali ke rumah mereka. Sebelumnya warga mengungsi sejak Israel membombardir kawasan Lebanon Selatan dalam pusaran perang Amerika Serikat-Iran. Kendati menyambut gembira adanya gencatan senjata, warga Lebanon mengasingkan gencatan senjata dapat berjalan lama. Pemirsa, di tengah perundingan Lebanon dan Israel di Washington, Amerika Serikat berkomitmen jaga kedaulatan Beirut. Ya, sementara itu isu dukungan Iran terhadap Hizbullah akan dibahas dalam agenda yang terpisah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan berbicara dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu. Menurut Rubio, karena Lebanon adalah negara berdaulat, urusan internalnya akan dibahas langsung dengan pemerintah Lebanon, bukan melalui perjanjian Amerika Serikat dan Iran.
Rubio mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun sebelum ke Uni Emirat Arab di tengah perundingan Lebanon-Israel di Washington. Ia menambahkan isu dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon akan dibahas secara terpisah dengan pihak Teheran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel telah menjalani perundingan baru di Washington pada 23 hingga 25 Juni. Perundingan tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas sejumlah konflik kedua negara. Pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Bosnia Herzegovina sukses menghajar Qatar pada laga pamungkas grup B. Edin Dzeko dan kolega menang dengan skor 3-1 dari tim peringkat 56 dunia. Sementara Swiss menutup laga grup B dengan manis setelah menaklukkan Kanada 2-1. Kemenangan ini membawa skuad asuhan Murat Yakin melenggang ke babak 32 besar Piala Dunia. Swiss keluar sebagai juara grup dan Kanada harus puas sebagai runner-up grup B. Sedangkan Bosnia yang berada di peringkat 3 klasemen membuka asa lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Pemirsa, warga Lebanon Selatan yang mengungsi kembali ke wilayahnya masing-masing setelah Amerika Serikat Iran sepakat gencatan senjata. Jalan-jalan menuju Lebanon Selatan mengalami kemacetan panjang oleh ratusan mobil yang dikendarai warga untuk kembali ke rumah mereka. Sebelumnya warga mengungsi sejak Israel membombardir kawasan Lebanon Selatan dalam pusaran perang Amerika Serikat Iran. Kendati menyambut gembira adanya gencatan senjata, warga Lebanon mengasingkan gencatan senjata dapat berjalan lama.